Harapan bisa menginap di Hotel Bintang 5 dengan harga setara indeks kos harian berubah menjadi mimpi buruk. Ya, puluhan mama di Cirebon, Jawa Barat pemirsa diduga menjadi korban penipuan berkedok voucher hotel murah hingga total kerugian mencapai miliaran rupiah. Tergiur harga Hotel Bintang 5 dengan harga setara indeks kos harian, puluhan emak-emak di Cirebon, Jawa Barat diduga jadi korban penipuan berkedok voucher hotel murah. Mereka berbondong-bondong mendatangi Polres Cirebon Kota mempertanyakan perkembangan laporannya terkait dugaan penipuan berkedok penjualan voucher promo menginap di hotel ternama yang diduga fiktif. Bersama kuasa hukumnya, mereka mendesak kepolisian untuk menindaklanjuti kasus yang telah merugikan ratusan korban di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bahkan angka kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah sejak laporan dibuat awal Oktober lalu dan terlapor masih belum juga hadir memenuhi panggilan polisi. Sejumlah korban pun sempat mengkonfirmasi langsung ke pihak hotel dan tak ada satupun pihak hotel yang membenarkan adanya voucher promo tersebut. Yang klien kami laporkan ternyata terlapor masih belum menghadiri undangannya dengan alasan tidak jelas. Kalau misalkan saya itu mulai itu di bulan Juli, terhitung sekitar 40 lah. Tapi untuk bookingan saya sampai Desember itu sekitar 500. Kasus ini menjadi peringatan bagi masyarakat agar lebih waspada terhadap penawaran harga hotel murah, apalagi di saat musim liburan Natal dan Tahun Baru. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga menggelapkan uang milik 40 calon pengantin hingga 1 miliar rupiah, seorang wakil direktur salah satu wedding organizer di Klaten, Jawa Tengah diamankan petugas. Proses penangkapan berlangsung dramatis karena pelaku bersembunyi di rumah kontrakan dan mencoba melakukan perlawanan. Petugas Resmo Polres Klaten, Jawa Tengah menangkap seorang pria wakil direktur sebuah wedding organizer setelah melakukan pelarian hingga keluar kota selama 3 bulan. Proses penangkapan berlangsung dramatis. Pelaku sempat bersembunyi di sebuah rumah kontrakan di daerah Serang, Banten. Modus aksi penipuan dan penggelapan yang dilakukan pelaku mulai terendus sejak pertengahan tahun lalu ketika banyak pernikahan yang dijadwalkan tidak terlaksana. Pelaku juga memberikan iming-iming promo diskon besar-besaran sejak awal tahun kepada para calon pengantin. Jumlah korbannya tercatat lebih dari 40 orang dengan kerugian lebih dari 1 miliar rupiah. Berdasarkan dari penyelidikan yang kami laksanakan terhadap uang yang telah didapatkan, ini dipergunakan sebagian besar untuk kepentingan pribadi dan kepentingan dalam berbisnis. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 372 KUHP dan pasal 378 KUHP tentang penggelapan dan penipuan dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, pergoki aksi komplotan curanmor seorang lansia ditodong pelaku dengan sebuah senpi. Aksi pelaku yang terekam CCTV pun viral di media sosial. Dua pelaku pencurian kendaraan bermotor di Jalan Rohimin, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dipergoki seorang lansia dan terekam CCTV. Namun upaya lansia untuk menggagalkan aksi pencurian tak berhasil lantaran salah satu pelaku menodongkan pistol ke arahnya. Warga di sekitar lokasi dan pemilik motor yang menyadari aksi pelaku berusaha mengejar, namun pelaku berhasil melarikan diri dengan membawa motor curiannya. Maling dikejar sama adik saya, nggak kejar, tapi pas sampai di Jalan Rohimin, pada saat mau keluar arteri, ada bapak-bapak lagi bikin polisi tidur, langsung ngeluarin senjata, minggir gitu. Oh, tapi udah sempet lepasin tembak? Oh enggak, kalau untuk lepasin tembakan enggak. Kayaknya cuma hanya nakutin kali nodongin ya gitu. Sebelumnya di hari yang sama, 2 kendaraan warga juga hilang dicuri. Diduga dilakukan oleh komplotan yang sama.
Atas kejadian ini, korban telah melaporkan peristiwa ini ke Polsek Kebayoran Lama. Dari Jakarta, Helmi Sajambati, A-News melaporkan. Pemirsa, ciptakan kondisi aman dan nyaman jelang Natal dan Tahun Baru. Polisi gelar razia di sejumlah hotel di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam razia itu, polisi berhasil mencari sejumlah pekerja seks komersial yang menawarkan jasa seks melalui aplikasi online. Upaya menciptakan situasi aman dan damai jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, pihak kepolisian Polresta Sidoarjo agresif melakukan razia prostitusi secara online dan praktik asusila di hotel dan penginapan di kota Sidoarjo. Sejumlah hotel yang ditengarai sebagai tempat praktek prostitusi menjadi sasaran utama dalam razia yang digelar Unit Perlindungan Perempuan dan Anak bersama Unit Resmob dan Pidana Umum Satreskrim Polresta Sidoarjo. Bekerja sama dengan pihak pengelola hotel, dalam razia yang berlangsung Rabu dini hari itu, polisi berhasil menangkap sejumlah pekerja seks komersial yang menawarkan jasa seks di sejumlah kamar hotel. Tidak sedikit di antara PSK online tampak bingung saat polisi menggeledah isi kamar hotel yang mereka huni. Sejumlah alat kontrasepsi dan alat seks lainnya ditemukan petugas di dalam kamar hotel. Untuk ingin menciptakan wilayah Sidoarjo aman dan nyaman menjelang Natal dan Tahun Baru, maka kita melakukan razia-razia ke hotel-hotel yang ada di wilayah Sidoarjo. Itu prostitusi online di hotel-hotel yang ada di wilayah Sidoarjo. Ya, kemudian tindak lanjutnya ini dibawa ke Polres, dibina atau bagaimana, Bu? Untuk tindak lanjutnya kita lakukan untuk wawancara, memastikan apakah benar dia prostitusinya lewat online. Dalam razia, polisi telah menangkap lebih dari 5 PSK dan sejumlah pria hidung belang yang ditemukan petugas berada di dalam kamar hotel bersama PSK. Semuanya langsung didata dan diberi pembinaan di Mapolresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, A-News melaporkan. Pemirsa, sebuah tempat hiburan malam di Kota Medan, Sumatera Utara disegel polisi usai operasi narkoba jelang Natal dan Tahun Baru. CCTV memperlihatkan penangkapan sejumlah orang oleh petugas kepolisian yang menyamar di sebuah tempat hiburan malam. Satres Narkoba Polrestabes Medan bersama Bea Cukai mengamankan 7 orang yang diduga terkait peredaran narkoba serta menyita barang bukti. Operasi ini merupakan bagian dari cipta kondisi jelang Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, pihak manajemen membenarkan adanya penangkapan namun menyatakan tidak terlibat dalam praktik peredaran narkoba. Manajemen juga menyebut telah menempuh langkah hukum terkait penyegelan area usaha. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus tersebut. Di mana tempat usaha kami ditutup tanpa ada surat tugas atau berita acara penyegelan ruang VIP, resto dan bar, dan penyitaan minuman. Akibat dari perbuatan mereka ini sangat berdampak besar bagi usaha dan terutama karyawan-karyawan kami yang dimana kami memiliki 30 karyawan sehingga mereka tidak dapat bekerja lagi untuk anak-anak. Lantaran nekat berjualan sabu, seorang pedagang sate di kota Metro Lampung ditangkap polisi bersama dengan rekannya. Ya, petugas sita narkoba siap edar sebanyak 26 bungkus sabu seberat 6 gram. Udah itu nanti rame lagi. Kamu jatuhin tadi apa? Mana? Hah? Mana lagi? Mana lagi? Kamu jatuhin tadi. Tim Kobra Satres Narkoba Polres Kota Metro Lampung menggeledah rumah kontrakan seorang penjual sate. Polisi mendapati barang bukti 5 paket kecil sabu siap edar seberat 1 gram lebih. Hasil pengembangan bandar sabu dari penjual sate akhirnya juga ditangkap bandar narkoba yang juga merupakan sahabatnya. Penggerebekan kedua, polisi mendapati barang bukti sabu sebanyak 21 paket kecil dengan berat total mencapai 4 gram lebih, sehingga dari tangan kedua tersangka petugas telah menyita 6 gram sabu. Di situ ditemukan 5 plastik klip berukuran kecil yang isi diduga narkotika jenis sabu. Kemudian dari situ kita melakukan interogasi, melakukan pengembangan bahwa sabu tersebut didapat dari
si inisial N yang berada di Kelurahan Gajaragung, Metro Barat. Jadi di sana kita dapat melakukan penggeledahan dan dapat 21 plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu kurang lebih 6 gram. Atas perbuatannya tersebut, kedua tersangka saat ini telah dijebloskan ke sel tahanan Polres Kota Metro dan dijerat menggunakan pasal tentang narkotika. Keduanya pun terancam bakal dipidana penjara maksimal 12 tahun. Pemirsa, jelang perayaan Tahun Baru, polisi menggagalkan upaya penyelundupan ekstasi sebanyak 3.000 butir yang dikirim melalui kantor pos Pasar Baru Jakarta Pusat. Untuk pencemarkan dari endusan petugas, barang haram ini dimasukkan ke dalam kaleng makanan kucing. Berawal dari kecurigaan adanya paket kiriman mencurigakan, petugas Bea Cukai dan kantor pos Pasar Baru Jakarta Pusat langsung menghubungi Ditipit Narkoba Bareskrim Polri. Tim penyidik dari Subdit 5 Ditipit Narkoba Bareskrim Polri yang tiba di lokasi langsung melakukan pengecekan di gudang kantor pos Pasar Baru. Alhasil sebanyak 3.000 pil ekstasi yang berasal dari negara Belgia ditemukan petugas dalam kemasan makanan kucing. Dugaan kuat pil-pil haram tersebut akan diedarkan di tempat-tempat hiburan malam saat malam pergantian tahun. Dalam keterangan tertulisnya, Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengatakan, ada satu orang pelaku bernama Mirza Siawanas yang diamankan petugas berperan sebagai penerima paket kiriman tersebut. Pelaku diketahui berdomisili di kawasan Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dari tangan tersangka, polisi menyita pil ekstasi berwarna merah muda dan abu-abu dengan logo Moncler, serta pil berwarna hijau dengan logo Canada V. Kasus ini pun masih terus dikembangkan oleh penyidik Bareskrim untuk mengungkap jaringan internasional yang terlibat dalam penyelundupan narkotika ini. Pemirsa, kerusuhan warnai aksi mahasiswa di kantor Wali Kota Cilegon, Banten. Ya, aksi tersebut dipicu kekesalan mahasiswa yang tak ditemui pejabat Pemkot Cilegon. Puluhan mahasiswa terlibat aksi saling dorong dengan polisi dan petugas keamanan saat berupaya menerobos masuk ke kantor Wali Kota Cilegon. Mahasiswa ini kesal karena tak mendapat tanggapan pemerintah Kota Cilegon. Masa menilai pemerintah Kota Cilegon yang dipimpin Robinsar dan Fajar Hadi Prabowo gagal mensejahterakan rakyat. Masa menduga ada penggunaan anggaran yang tidak semestinya dan dinilai menyalahi undang-undang. Organisasi perangkat daerah yang memiliki penghasilan itu masih ada kebocoran juga, dan indeks pembangunan manusia tergolong stagnan. Mahasiswa mengancam akan melakukan aksi susulan dengan massa yang lebih banyak jika Pemkot Cilegon tak temui mereka. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, kemacetan parah terjadi saat ribuan buruh dari berbagai wilayah di Jawa Timur blokade jalan dua arah di kawasan Jalan Raya Darmo, Surabaya. Masa tolak kenaikan UMP karena dinilai sangat rendah. Ribuan buruh dari berbagai wilayah di Jawa Timur memblokade jalan dua arah di kawasan Jalan Raya Darmo, Surabaya. Mereka menolak UMP 2,4 juta rupiah yang diputuskan Gubernur Jawa Timur karena dinilai sangat rendah. Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa resmi menetapkan upah minimum provinsi menjadi Rp2.446.880 per bulan. Angka tersebut naik Rp140.895 dibanding UMP Jatim tahun lalu, yakni sebesar Rp2.305.985. Dalam orasinya, buruh menuntut agar Gubernur Jawa Timur untuk merevisi UMP yang telah ditetapkan. Tetap menetapkan UMP jauh di bawah KHL 2,4. Saya juga 100 melok sopo tomboe. Itu kenapa kita hari ini kecewa, marah. Apindo sendiri sebenarnya sudah sesuai ya dari batas minimum. Jadi alhamdulillah kelihatannya pembahasan kali ini kita agak mulus ya, gitu aja ya.
Penetapan upah minimum terbaru itu disahkan melalui surat keputusan Gubernur Jawa Timur tentang upah minimum Provinsi Jawa Timur 2026 yang ditandatangani Kofifa pada Selasa malam. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, upah minimum Provinsi Jakarta 2026 naik 6,17% atau sebesar Rp300.000. Ya, UMP DKI Jakarta yang sebelumnya Rp5,3 juta naik jadi Rp5,7 juta. Pemirsa, kenaikan upah minimum Provinsi DKI Jakarta diumumkan langsung oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Rabu siang. Pengumuman kenaikan upah setelah rapat beberapa kali di Dewan Pengupahan antara buruh dan juga Pemprov DKI Jakarta. Setelah rapat beberapa kali di Dewan Pengupahan antara buruh, pengusaha, dan pemerintah DKI Jakarta, telah disepakati untuk kenaikan upah minimum Provinsi DKI Jakarta atau UMP tahun 2026 sebesar Rp5.079.876. UMP sebelumnya sebesar Rp5.396.761, maka kenaikannya sebesar 6,17% atau Rp333.115. Ya pemirsa, penyidik KPK geledah ruang kerja kantor Bupati Bekasi, Jawa Barat. Dari hasil penggeledahan, penyidik bawa sejumlah dokumen yang disimpan dalam beberapa koper dan kardus. Penyidik KPK melakukan penggeledahan di kantor Bupati Bekasi di Komplek Pemerintahan Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Selasa kemarin. Penggeledahan dilakukan di ruang kerja Bupati Bekasi yang berada di lantai 2 selama 7,5 jam. Usai melakukan penggeledahan sejak siang hingga malam hari, penyidik KPK terlihat membawa sejumlah koper dan kardus yang diduga berisi barang bukti berupa dokumen kemudian dimasukkan ke dalam mobil. Sedikitnya 10 mobil penyidik KPK datang untuk melakukan penggeledahan di ruang kerja Bupati Bekasi yang sebelumnya disegel sebagai rangkaian dari operasi tangkap tangan Bupati Bekasi Kamis 18 Desember lalu. Dalam OTT tersebut, KPK menetapkan 3 tersangka. Ketiganya yaitu Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, Kepala Desa Sukadami HM Kunang yang juga merupakan ayah dari Bupati Bekasi, serta pihak swasta bernama Sarjan. Ketiga tersangka diduga terlibat dalam praktik suap pengadaan proyek. Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan ayahnya diduga menerima uang sebesar Rp9,5 miliar sebagai uang muka atau jaminan proyek yang rencananya akan dikerjakan pada tahun mendatang. Hingga saat ini KPK masih melakukan pendalaman dan pengembangan kasus korupsi yang melibatkan Bupati Bekasi beserta ayahnya. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto hadiri penyerahan uang hasil denda atas pelanggaran administratif kawasan hutan senilai Rp6,6 triliun di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Jakarta. Penyerahan laporan Pemirsa, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Penertiban Hutan Satgas atau PKH menyerahkan uang senilai Rp6,6 triliun hasil penyelamatan keuangan negara kepada pemerintah yang disaksikan langsung Presiden Prabowo Subianto di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Jakarta Rabu sore. Tumpukan uang pecahan Rp100.000 yang disusun ini terdiri dari Rp2,34 triliun hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH dan juga Rp4,28 triliun hasil penyelamatan keuangan negara atas penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Adalah suatu kehormatan bagi saya dan juga kebahagiaan saya diundang untuk menyaksikan penyerahan hasil penyelamatan keuangan negara dan penagihan denda administratif sebesar 6,6 triliun lebih sebagai hasil kerja keras dari Satgas
penertiban kawasan hutan yang telah saya bentuk pada tanggal 21 Januari 2025 dengan peraturan Presiden nomor 5. Saudara-saudara sekalian, juga tadi dilaporkan Satgas berhasil menguasai kembali 4 juta hektar lebih kawasan hutan yang tidak tertib, yang melanggar undang-undang, melanggar peraturan, melanggar ketentuan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan siap mati untuk rakyat melawan pihak-pihak yang mau mencuri kekayaan negara. Ya, Prabowo mengaku siap melawan siapapun untuk menyelamatkan dan melindungi kekayaan negara. Gimana negara bisa bertahan? Ini yang dikehendaki oleh beberapa kekuatan. Kalau saya bicara kekuatan asing, saya diketawain. Saya tidak peduli. Saya dipilih, saya dilantik oleh rakyat Indonesia. Saya akan mati untuk rakyat Indonesia. Bagi saya, mati untuk rakyat, kehormatan bagi saya. Saya terima kasih Satgas PKH, saya bangga dengan kalian yang bekerja. Terima kasih. Banjir bandang yang menerjang Kabupaten Cirebon, Jawa Barat mengakibatkan 20 rumah warga rusak. Meski banjir sudah surut, warga trauma akan banjir susulan. Banjir bandang menerjang Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Banjir 2 meter menerjang deras permukiman. Bahkan air yang masuk dari area pesawahan menjebol bagian depan dan belakang rumah warga. Tak hanya merobohkan rumah, banjir juga memporak-porandakan perabotan hingga tak bisa diselamatkan. Kita udah panik ya, jadi loncat lewat jendela. Ada berapa Bu di sini Bu yang jebol rumah? Ya 20 rumah lebih ya. Dari data sementara terdapat 20 rumah yang mengalami kerusakan dan 2 diantaranya ambruk diterjang banjir bandang. Jadi untuk kerusakannya itu ada 18 rumah rusak ringan dan 2 di belakang kita ada 2 unit yang rusak beratnya. Meski banjir telah surut, namun warga trauma dan khawatir akan terjadi banjir susulan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras kembali menyebabkan banjir susulan mengguyur kawasan Batu Busua, Kecamatan Pau, Kota Padang. Evakuasi warga terjebak banjir berlangsung dramatis. Pegang tali bang, pegang tali bang. Petugas TNI Satuan Yonif 133 Yuda Sakti mengevakuasi warga yang terjebak banjir bandang susulan di Batu Basua, Kecamatan Pau, Kota Padang. Banjir kembali terjadi setelah kawasan tersebut diguyur hujan deras pada Selasa petang. Proses evakuasi 15 warga yang terjebak banjir berlangsung dramatis menggunakan tali. Untuk warga yang kami evakuasi, tadi ada 15 orang, itu diantaranya terdiri dari 1 orang ibu hamil, 2 orang balita, dan 12 orang lainnya ada juga tadi yang membawa sembako. Warga yang berhasil dievakuasi dibawa ke posko bencana SMP 44 untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Padang, Sumatera Barat, Rudi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Kabupaten Pidijaya Aceh kembali dilanda banjir. Luapan sungai kembali merendam permukiman warga hingga membuat warga panik. Banjir kembali merendam permukiman warga di Kabupaten Pidijaya Aceh. Air udah mulai
debit air lah mulai naik. Air sungai meluap dan merendam rumah-rumah warga di Desa Munasa Belangcut, Kecamatan Murah 2, Kabupaten Pidijaya, Aceh. Luapan sungai terjadi akibat tingginya intensitas hujan di kawasan pegunungan dalam beberapa hari terakhir. Debit air sungai yang meningkat secara tiba-tiba membuat warga panik menyelamatkan diri. Sebagian warga terpaksa kembali mengungsi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Warga khawatir ketinggian air terus meningkat jika hujan kembali turun. Dari Pidijaya Aceh, Jamal Pangwa, A-News melaporkan. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum terus memperbaiki sejumlah infrastruktur yang terdampak banjir dan juga tanah longsor di Sumatera. Salah satunya jembatan Timang Gajah, Bener Meriah, Aceh. Satu unit eskavator terus bekerja di lokasi bekas jembatan Timang Gajah yang putus di ruas Jalan Biren, Takengon. Jembatan Timang Gajah menghubungkan Kabupaten Bener Meriah dengan Takengon. Selain jembatan Timang Gajah, Kementerian Pekerjaan Umum juga akan membangun kembali beberapa jembatan yang putus dan jalan yang rusak memanfaatkan jembatan Bailey. Pembangunan jembatan dan jalan di masa tanggap darurat untuk memastikan evakuasi, distribusi bantuan dan logistik dapat berjalan. Dan ini kami lakukan untuk membuat jalan fungsional dulu, yang dimana untuk mengatasi jalur logistik dan evakuasi. Penanganan tanggap darurat bencana khususnya jalan dan jembatan alternatif Timang Gajah yang menghubungkan Takengon Biren ditargetkan selesai akhir Desember 2025. Pemirsa, jembatan Bailey di Anggoli, Kecamatan Sibabangun, Tapanuli Tengah tuntas dibangun dan kembali menghubungkan akses vital warga. Rampungnya jembatan darurat ini mengakhiri terputusnya jalur transportasi yang selama ini mengganggu mobilitas dan juga distribusi logistik masyarakat. Pemasangan jembatan Bailey sepanjang 33 meter di titik Anggoli rampung 100% pada 10 Desember 2025. Jembatan darurat ini dibangun oleh Satgas Yonsipur 1 Divisi 2 Kodam 1 Bukit Barisan, melibatkan 40 personil dengan dukungan alat berat. Sebelumnya, jalur penghubung terputus akibat kerusakan jembatan lama sehingga mengganggu mobilitas dan juga distribusi logistik warga. Dengan rampungnya jembatan Bailey ini, akses transportasi dan juga aktivitas ekonomi masyarakat kembali berjalan normal, sekaligus menegaskan komitmen TNI AD dalam membantu pemulihan infrastruktur daerah terdampak. Pemirsa, satu korban meninggal dunia ditemukan petugas usai 28 hari tertimbun material longsor di Kota Sibolga, Sumatera Utara. Jasad yang merupakan remaja perempuan berusia 17 tahun ini ditemukan usai anjing pelacak dikerahkan ke lokasi. Petugas gabungan kembali menemukan satu jasad korban yang tertimbun longsor di Kota Sibolga, Sumatera Utara. Jasad korban ditemukan usai petugas SAR mengerahkan 2 ekor anjing K9 untuk mencari keberadaan jasad korban. Jasad yang merupakan remaja perempuan berusia 17 tahun ditemukan di bawah puing-puing bangunan. Sehingga kami menurunkan K9 dan alhamdulillah kami menemukan titik. Kemudian dilakukanlah penggalian secara manual. Alhamdulillah di hari ke-26 ini korban atas nama Sofia Anggreni telah ditemukan. Terima kasih. Usai ditemukan, jenazah langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Sukriyadi Tanjung, A-News melaporkan. Pemirsa, berbagai upaya terus dilakukan dalam pemulihan pasca bencana banjir bandang di Aceh. Salah satunya memberikan pertolongan pertama psikologis bagi ratusan anak-anak di tempat pengungsian. Ya, pemirsa, sejumlah relawan berupaya membantu pemulihan korban pasca bencana banjir bandang di Aceh. Meski sudah mengungsi hampir 1 bulan dengan kondisi seadanya, terlihat trauma masih menyelimuti sejumlah anak-anak korban bencana di Desa Bukit Linteng, Aceh Utara.
Para relawan mencoba membantu anak-anak merasa aman, tenang, dan juga mampu mengatasi stres usai mengalami kejadian trauma bencana. Relawan pun mencoba memenuhi kebutuhan dasar fisik dan juga emosional sebagai pertolongan pertama trauma pasca bencana. Pertolongan pertama psikologis ini dilakukan relawan untuk mencegah trauma lebih parah dan juga mempercepat pemulihan psikologis para korban. Pemirsa, ratusan anak korban banjir bandang di Kabupaten Aceh Barat menjalani trauma healing. Kegiatan ini dilakukan guna mengembalikan semangat anak pasca banjir bandang yang mereka alami. Berbagai metode dilakukan untuk memulihkan kondisi psikologis mereka. Di antaranya dengan bermain dan juga belajar bersama sembari membaca ayat-ayat pendek Al-Quran. Sebuah permainan khusus juga dilakukan untuk menghilangkan rasa takut dan juga trauma pada anak. Kehadiran pemerintah setempat yang berinteraksi langsung juga diharapkan dapat memberi perhatian kepada mereka. Dengan adanya trauma healing ini diharapkan anak-anak korban banjir bandang dapat kembali bersemangat menjalani hidup mereka seperti sedia kala. Pemirsa, bersama MNC Peduli kita bantu korban banjir dan juga longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat dengan berdonasi melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Sejumlah pengungsi di Kota Sibolga, Sumatera Utara melaksanakan ibadah Natal keluarga di lokasi pengungsian dengan perlengkapan sederhana. Meski di tengah keterbatasan ibadah Natal tetap berjalan hikmat dengan rasa sukacita. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, sejumlah warga di Kelurahan Hutan Toga-Toga, Kota Sibolga, Sumatera Utara melaksanakan ibadah Natal keluarga di lokasi pengungsian secara sederhana. Biasanya pelaksanaan ibadah Natal dilengkapi dengan pernak-pernik Natal, namun tahun ini terpaksa melaksanakan ibadah Natal di lokasi pengungsian usai harta benda mereka habis tersapu banjir. Di tengah keterbatasan, ibadah berjalan hikmat dan sukacita. Diharapkan ibadah Natal ini menjadi penguat kepada seluruh korban dan berharap seluruh masyarakat saling bergandengan tangan melawan bencana ini. Kita ke depan kita berharap semakin memberikan rasa empati, kepedulian kita terhadap sesama, saudara maupun keluarga. Lewat Natal hari ini menjadi spirit rohani bersama supaya mari kita sama bergandengan tangan, saling menopang, saling peduli, saling menguatkan di antara kita supaya kita semua cepat lewat dari masa-masa sulit hari ini. Pada 25 November lalu, banjir bandang dan longsor menerjang Kota Sibolga, Sumatera Utara yang mengakibatkan korban jiwa dan warga kehilangan harta benda. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Sukriyadi, A-News melaporkan. Pemirsa, pasca bencana di tengah kondisi serba terbatas, perayaan Natal sederhana dan penuh hikmat digelar di sejumlah gereja Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Ya, pada momen Natal tahun ini, jemaat berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan dan juga kemudahan bagi mereka. Bukan sekedar membersihkan puing, personel gabungan TNI Polri hadir membersihkan gereja dan kembali menumbuhkan rasa aman, serta memastikan doa Natal tetap dapat terucap dengan hikmat. Dengan mengusung tema Natal Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, sekitar 80 jemaat melakukan ibadah Natal di HKBP Huta Godang, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Harapan dan doa mereka panjatkan kepada Tuhan supaya mereka diberi kekuatan dan kemudahan atas bencana yang melanda akhir November lalu. Kami berharap supaya Tuhan memberikan kemudahan bagi kami agar bencana yang menimpa kampung kami ini dan negeri kami ini segera berakhir pada saat ini dan seterusnya. Sementara itu di GKPA Huta Godang, sekitar 40 jemaat mengikuti ibadah Natal.
Tak hanya korban bencana, para personel beragama Nasrani juga mengikuti ibadah Natal dengan khidmat. Terkait hal tersebut, para personel gabungan berharap khidmatnya ibadah Natal dapat bermanfaat bagi masyarakat yang terdampak bencana. Di dalam ketulusan hati kita meminta kepada Tuhan, masyarakat yang terdampak, semoga dengan kegiatan kami membersihkan dan juga menjaga khidmatnya keagamaan Natal dapat bermanfaat untuk masyarakat yang terdampak. Dalam perayaan Natal tahun ini, di tengah kondisi terbatas, semangat kebersamaan, kesederhanaan, dan aksi kemanusiaan diharap dapat kembali menyalakan harapan. Di tengah suasana Natal dan masa pemulihan pasca bencana, kehangatan hadir di posko pengungsian SMA Negeri 1 Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Natal dilaksanakan dengan hikmat dan sederhana oleh para pengungsi korban bencana banjir bandang dan longsor Sumatera. Pada momen tersebut, Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Wisnu Hermawan hadir dan menyampaikan Natal merupakan momentum memperkuat iman, harapan, serta rasa persaudaraan, terutama bagi masyarakat yang tengah alami cobaan. Sementara itu di Tapanuli Utara, personel Brimob Polda Sumatera Utara bersama Bayangkari berbagi kasih dengan masyarakat terdampak bencana alam di HKBP Sibalanga. Sekitar 200 orang dewasa dan 65 anak-anak berbagi kasih Natal dalam momen tersebut. Sejumlah bantuan kebutuhan pokok juga dibagikan pada masyarakat. Diharapkan bantuan itu bisa digunakan untuk keperluan dapur umum di lokasi mereka mengungsi. Pemirsa, ribuan umat Kristiani ikuti perayaan Misa Malam Natal di Gereja Katedral Jakarta. Ibadah perayaan Malam Natal di Gereja Katedral Jakarta digelar pada Rabu sore hingga malam hari. Gereja Katedral menyiapkan sekitar 5.000 kursi untuk jemaat Misa Natal selama 2 hari. Rangkaian perayaan ibadah Natal tahun ini mengusung tema keutuhan alam ciptaan dan Allah hadir untuk menyatukan keluarga. Malam perayaan Natal digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta dan dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai kota. Ribuan jemaat hadir di Natal Akbar se-Jabodetabek 2025 pada 24 Desember 2025 di Indonesia Arena Gelora Bung Karno, Jakarta. Acara berlangsung dari pukul 5 sore hingga 8 malam. Rangkaian acara dipimpin oleh Pendeta Stephen Tong dan mengangkat tema Mengapa Allah Menjadi Manusia. Tahun ini menjadi tahun kedua penyelenggaraan Natal se-Jabodetabek dan digelar oleh Stephen Tong Evangelistic Ministries International atau STEMI. Selain doa dan khutbah, penampilan lagu dari orkestra menambah kesejukan hati selama proses acara berjalan. Pemirsa, sehari jelang Natal, aparat kepolisian di Sidoarjo, Jawa Timur gelar penyisiran dan juga sterilisasi di sejumlah gereja di wilayah kota Sidoarjo. Dalam penyisiran, polisi libatkan pasukan penjinak bom Gegana Polda Jatim dan juga anjing pelacak. Upaya pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru terus ditingkatkan oleh aparat keamanan di Kabupaten Sidoarjo. Pada Rabu pagi, tim Jibom Gegana Polda Jawa Timur bersama tim K9 Polresta Sidoarjo melakukan penyisiran dan sterilisasi di sejumlah gereja. Dengan perlengkapan lengkap, tim Jibom menyisir setiap sudut gereja, mulai dari area dalam ruang ibadah, altar, bangku jemaat, hingga area luar gereja. Sterilisasi juga dilakukan di ruang penunjang,
seperti gudang, toilet, dan halaman parkir. Sementara itu, tim K9 diterjunkan untuk melakukan penyisiran menggunakan anjing pelacak guna mendeteksi kemungkinan adanya bahan peledak atau benda berbahaya lainnya. Polres Sidoarjo melaksanakan sterilisasi di gereja-gereja di wilayah Sidoarjo untuk keamanan, kenyamanan dalam ibadah Natal tahun 2025. Rencananya hari ini 4 gereja yang kita laksanakan sterilisasi. Untuk hasil hari ini, untuk sementara tidak ditemukan barang-barang yang mencurigakan, bersih, steril. Selama perayaan Natal dan Tahun Baru, Polresta Sidoarjo juga menyiagakan ratusan personel gabungan yang akan ditempatkan di gereja-gereja, pusat keramaian, serta jalur lalu lintas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Menjelang perayaan Misa Natal 2025, tim penjinak bom Gegana Polda Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan sterilisasi gereja Katolik paroki terbesar di kota Yogyakarta. Sterilisasi dilakukan guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi umat Katolik yang hendak menjalankan ibadah. Sterilisasi gereja menjelang perayaan Misa Natal 2025 ini dilakukan tim penjinak bom atau Jibom Gegana Polda DIY di beberapa gereja yang ada di Sleman, Yogyakarta. Salah satunya di Gereja Banteng yang merupakan gereja Katolik paroki terbesar di Yogyakarta. Selain menggunakan alat metal detektor, sterilisasi juga dilakukan dengan pendeteksi bahan peledak dan zat kimia berbahaya. Total ada 16 gereja prioritas di Sleman, Yogyakarta yang menjadi sasaran sterilisasi dari tim Gegana Polda DIY. Untuk sterilisasi kita mulai dari altar, kemudian ornamen-ornamen yang terdapat di gereja, kemudian lingkungan sekitar, kamar mandi, mencakup hal yang dipakai masyarakat saat melaksanakan ibadah. Kita semenjak kemarin sebelum operasi, satu hari sebelum operasi dimulai operasi keliling Grogol, kita wajibkan semua anggota kita setiap hari itu mengunjungi semua gereja. Di semua gereja maupun apel yang melaksanakan ibadah kita datengin, berkomunikasi kepada petugas-petugas keamanan sana, termasuk penyelenggara ibadah. Dalam sterilisasi yang berlangsung sekitar 1 jam ini, petugas tidak menemukan benda, bahan peledak atau sesuatu yang mencurigakan. Namun demikian, aparat akan tetap melakukan pengamanan hingga ibadah Misa Natal usai dilakukan. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, Festival Pertunjukan Cahaya Jakarta Live Festival memeriahkan suasana Natal dan Tahun Baru di jantung ibu kota. Pemirsa, ribuan warga terlihat antusias datang ke kawasan Bundaran Hotel Indonesia yang disulap menjadi lautan cahaya warna-warni. Berbagai instalasi lampu hingga pertunjukan musik bernuansa Natal menghiasi area pedestrian dan juga taman sekitar Bundaran HI. Jakarta Live Festival ini digelar secara gratis dan juga terbuka untuk umum mulai dari 23 hingga 27 Desember 2025. Sambut akhir tahun, salah satu produsen alat kesehatan turut meramaikan pameran yang digelar di Jakarta. Ya, selain dapat mencoba kecanggihannya, para pengunjung juga ditawarkan aneka promo yang menarik. Toshiko Indonesia turut meramaikan pameran Big Bang Fest 2025 yang digelar di J-Expo Kemayoran, Jakarta. Beragam produk andalan hingga diskon akhir tahun warnai Bu Toshiko. Para pengunjung pun berkesempatan mencoba secara langsung beragam fitur berstandar Jepang pada kursi via Toshiko yang mampu memberikan relaksasi secara menyeluruh. Ya, rasanya kayak
bisa jadi me time-nya kita secara sebagai perempuan aktif yang juga ngurus anak iya, kerja iya, olahraga juga iya. Nah kadang-kadang tuh butuh kayak gini nih untuk bisa recharge badan lagi biar semangat lagi gitu. Toshiko juga memberikan promo besar-besaran hingga 47% untuk sejumlah produk pilihan, termasuk kursi pijat premium, alat pijat leher, hingga peralatan kesehatan rumah tangga lainnya. Para konsumen Toshiko juga berkesempatan untuk mendapatkan hadiah langsung setiap pembelian produk tertentunya. Saya tadi hampir mau tidur ya, saking enaknya, nyaman emang. Jadi kursinya emang benar nyaman, enak, sampai tidur aja. Oke. Tapi kalau misalnya cari kursi pijat ini apa sih Pak yang dicari nih Pak? Pertama, dia bisa mijat seluruh dari kepala sampai ke bawah. Jadi ketika kita sudah lelah aktivitas, kita bisa jadi fresh kembali gitu. Melalui kehadirannya di Big Bang Fest 2025, Toshiko berharap semakin banyak masyarakat yang bisa merasakan secara langsung kualitas dan inovasi produk kesehatan berteknologi Jepang untuk mendorong gaya hidup sehat keluarga Indonesia. Dari Jakarta, Kea Della Rosa, Leman, A-News melaporkan. Pemirsa, salah satu badan usaha milik daerah Provinsi Jakarta menggelar kegiatan donor darah untuk masyarakat. Ya, ini selain karena tingginya kebutuhan, kegiatan ini sekaligus sebagai upaya menjaga kesehatan masyarakat Jakarta. Dalam rangka memperingati Hari Ibu sekaligus hari ulang tahunnya yang ke-103, Pam Jaya menggelar kegiatan donor darah. Jadi bagian dari CSR-nya, donor darah dipilih karena tingginya kebutuhan darah. Selain membantu ketersediaan stok darah, donor darah juga dinilai bermanfaat bagi kesehatan pendonor. Bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia, kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap tahunnya sejak tahun 2023 lalu. Program ini akan terus kita lanjutkan kerjasama dengan PMI, dan saat ini lebih hebatnya lagi tahun ini kerjasamanya dengan Pemprov DKI Jakarta dengan ibu-ibu PKK. Jadi kita 1.900 ibu-ibu, 1.200-nya itu dari ibu PKK. Jadi luar biasa yang memang saat ini dilakukan oleh ibu-ibu semua, ibu-ibu hebat, ibu-ibu tangguh. Rasanya ini program yang memang harus diteruskan oleh PAM tahun ke tahunnya. Pam Jaya menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam kegiatan sosial yang terukur dan berkelanjutan sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah. Melalui kegiatan donor darah ini, Pam Jaya berharap dapat terus memperkuat kepedulian sosial sekaligus menumbuhkan semangat kemanusiaan di tengah masyarakat Jakarta. Dari Jakarta, Indira Utomo, Iriansyah Wahyudi, A-News melaporkan. Bergulir aksi komplotan curanmor, seorang lansia ditodong pelaku dengan sebuah senpi. Aksi pelaku yang terekam CCTV pun viral di media sosial. Dua pelaku pencurian kendaraan bermotor di Jalan Rohimin Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dipergoki seorang lansia dan terekam CCTV. Namun upaya lansia untuk menggagalkan aksi pencurian tak berhasil lantaran salah satu pelaku menodongkan pistol ke arahnya. Warga di sekitar lokasi dan pemilik motor yang menyadari aksi pelaku berusaha mengejar. Namun pelaku berhasil melarikan diri dengan membawa motor curiannya. Maling dikejar sama adik saya, nggak kekejar, tapi pas sampai di Jalan Rohimin, pada saat mau keluar arteri, ada bapak-bapak lagi bikin polisi tidur, langsung ngeluarin senjata, minggir gitu. Oh, tapi udah sempet lepasin tembakan? Oh enggak, kalau untuk lepasin tembakan enggak. Kayaknya cuma hanya nakutin kali nodongin ya gitu. Sebelumnya di hari yang sama, dua kendaraan warga juga hilang dicuri. Diduga dilakukan oleh komplotan yang sama. Atas kejadian ini, korban telah melaporkan peristiwa ini ke Polsek Kebayoran Lama. Dari Jakarta, Helmi Sajambati, A-News melaporkan. Pemirsa, sebuah tempat hiburan malam di Kota Medan, Sumatera Utara disegel polisi usai operasi narkoba jelang Natal dan Tahun Baru.
Rekaman CCTV memperlihatkan penangkapan sejumlah orang oleh petugas kepolisian yang berjamar di sebuah tempat hiburan malam. Satres Narkoba Polrestabes Medan bersama Bea Cukai mengamankan 7 orang yang diduga terkait peredaran narkoba serta menyita barang bukti. Operasi ini merupakan bagian dari cipta kondisi jelang Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, pihak manajemen membenarkan adanya penangkapan namun menyatakan tidak terlibat dalam praktik peredaran narkoba. Manajemen juga menyebut telah menempuh langkah hukum terkait penyegelan area usaha. Dan hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus tersebut. Di mana tempat usaha kami ditutup tanpa ada surat tugas atau berita acara penyegelan ruang VIP, resto dan bar, dan penyitaan minuman. Akibat dari perbuatan mereka ini sangat berdampak besar bagi usaha dan terutama karyawan-karyawan kami yang dimana kami memiliki 30 karyawan sehingga mereka tidak dapat bekerja lagi untuk anak-anak dan istri mereka. Pemirsa, penyidik KPK geledah ruang kerja kantor Bupati Bekasi, Jawa Barat. Dari hasil penggeledahan, penyidik bawa sejumlah dokumen yang disimpan dalam beberapa koper dan juga kardus. Penyidik KPK melakukan penggeledahan di kantor Bupati Bekasi di Komplek Pemerintahan Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Selasa kemarin. Penggeledahan dilakukan di ruang kerja Bupati Bekasi yang berada di lantai 2 selama 7,5 jam. Usai melakukan penggeledahan sejak siang hingga malam hari, penyidik KPK terlihat membawa sejumlah koper dan kardus yang diduga berisi barang bukti berupa dokumen kemudian dimasukkan ke dalam mobil. Sedikitnya 10 mobil penyidik KPK datang untuk melakukan penggeledahan di ruang kerja Bupati Bekasi yang sebelumnya disegel sebagai rangkaian dari operasi tangkap tangan Bupati Bekasi Kamis 18 Desember lalu. Dalam OTT tersebut, KPK menetapkan 3 tersangka. Ketiganya yaitu Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, Kepala Desa Sukadami HM Kunang yang juga merupakan ayah dari Bupati Bekasi, serta pihak swasta bernama Sarjan. Ketiga tersangka diduga terlibat dalam praktik suap pengadaan proyek. Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan ayahnya diduga menerima uang sebesar 9,5 miliar rupiah sebagai uang muka atau jaminan proyek yang rencananya akan dikerjakan pada tahun mendatang. Hingga saat ini KPK masih melakukan pendalaman dan pengembangan kasus korupsi yang melibatkan Bupati Bekasi beserta ayahnya. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto hadiri penyerahan uang hasil denda atas penyelenggaraan administratif kawasan hutan senilai 6,6 triliun rupiah di Gedung Bundaran Kejaksaan Agung Jakarta. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Penertiban Hutan Satgas atau PKH menyerahkan uang senilai 6,6 triliun rupiah. Hasil penyelamatan keuangan negara kepada pemerintah yang disaksikan langsung Presiden Prabowo Subianto di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Jakarta Rabu sore. Tumpukan uang pecahan Rp100.000 yang disusun ini terdiri dari 2,34 triliun rupiah hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH dan 4,28 triliun rupiah hasil penyelamatan keuangan negara atas penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Republik Indonesia. 74 sen. Adalah suatu kehormatan bagi saya dan juga kebahagiaan saya diundang untuk menyaksikan penyerahan hasil penyelamatan keuangan negara dan penagihan denda administratif sebesar 6,6 triliun lebih sebagai hasil kerja keras dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang telah saya bentuk pada tanggal 21 Januari 2025 dengan Peraturan Presiden Nomor 5. Saudara-saudara sekalian, juga tadi dilaporkan Satgas berhasil
menguasai kembali 4 juta hektar lebih kawasan hutan yang tidak tertib, yang melanggar undang-undang, melanggar peraturan, melanggar ketentuan. Pemirsa, untuk pertama kalinya sejak 2 tahun perang, umat Kristiani di Gaza, Palestina kembali merayakan Misa Natal di Gereja Keluarga Kudus. Perayaan berlangsung secara hikmat di tengah situasi kemanusiaan yang masih memprihatinkan di Gaza. Umat Kristiani di Gaza, Palestina menggelar Misa Natal di Gereja Keluarga Kudus untuk pertama kalinya setelah 2 tahun perang Hamas-Israel. Nampak para jemaat mengikuti misa dengan khidmat sebelum berjabat tangan dengan Patriark Latin Yerusalem Kardinal Pierbattista Pizzaballa yang mengunjungi paroki tersebut. Kardinal Pizzaballa menyebut ini merupakan kunjungan keempatnya sejak perang dimulai. Menurutnya kali ini terlihat adanya keinginan baru untuk hidup dan harapan akan masa depan, khususnya di tengah gencatan senjata di Gaza. Meski demikian, ia menyebut saat ini kondisi kemanusiaan di Gaza masih sangat buruk. Of course, we are in a new phase, but all the problems are still on the table. Housing, schools, hospitals, المدارس, المستشفيات. The condition of life and the poverty are catastrophic. Sebelumnya, Gereja Keluarga Kudus sempat menjadi sasaran serangan Israel pada 17 Juli lalu yang menewaskan 1 orang dan 7 lainnya terluka. Saat itu, gereja dijadikan sebagai tempat pengungsian bagi umat Kristiani di Gaza, Palestina. Pemirsa, Stadion Santiago Bernabeu yang terkenal sebagai kandang Real Madrid mengganti nyanyian sepak bola dengan musik meriah saat bertransformasi menjadi Navidad. Dan pemirsa, yakni sebuah atraksi bertema Natal yang menampilkan gelanggang es komedi putar dan juga pertunjukan live. Stadion Santiago Bernabeu yang terkenal sebagai kandang Real Madrid mengganti nyanyian sepak bola dengan musik meriah saat bertransformasi menjadi Navidad, yakni sebuah atraksi bertema Natal yang menampilkan gelanggang es, komedi putar hingga live show. Para pengunjung bermain seluncur es, menaiki komedi putar tradisional, dan menyaksikan para seniman tampil di berbagai area stadion yang telah diadaptasi untuk menyelenggarakan hiburan musim dingin. Direktur kreatif acara Laura mengatakan pemilihan lokasi adalah kunci dari konsep tersebut, menyoroti nilai simbolis stadion bagi ibu kota Spanyol. Bueno, Bernabéu es un sitio icónico para la ciudad de Madrid. Además, contamos con un estadio cubierto, lo que nos permite asegurarnos una experiencia de calidad, con frío, eso sí, hay que venir abrigados, pero en un espacio icónico para esta ciudad. Keluarga dan anak-anak berpartisipasi dalam berbagai kegiatan mulai dari melukis wajah, naik kereta luncur, hingga simulator papan seluncur salju dan instalasi bertema teater dongeng. Navidad adalah salah satu atraksi Natal unggulan di Madrid dan diperkirakan akan menarik puluhan ribu pengunjung selama musim liburan. Acara berlangsung setiap hari selama periode Natal dan Tahun Baru dengan arena seluncur es dan atraksi utama dibuka dari pagi hingga larut malam. Hujan deras kembali menyebabkan banjir susulan dan juga mengguyur kawasan Batu Busua, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Evakuasi warga terjebak banjir berlangsung dramatis. Pegang tali bang, pegang tali bang. Petugas TNI Satuan Yonif 133 Yuda Sakti mengevakuasi warga yang terjebak banjir bandang susulan di Batu Busua, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Banjir kembali terjadi setelah kawasan tersebut diguyur hujan deras pada Selasa petang. Proses evakuasi 15 warga yang terjebak banjir berlangsung dramatis menggunakan tali. Untuk warga yang kami evakuasi, tadi ada 15 orang, itu diantaranya terdiri dari 1 orang ibu hamil, 2 orang balita, dan 12 orang lainnya ada juga tadi yang membawa sembako.
Warga yang berhasil dievakuasi dibawa ke posko bencana SMP 44 untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Padang, Sumatera Barat, Rudi Sunandar, A-News melaporkan. Pemirsa, warga Kabupaten PD Jaya Aceh kembali dilanda banjir. Luapan sungai kembali merendam permukiman warga hingga membuat warga panik. Banjir kembali merendam permukiman warga di Kabupaten PD Jaya Aceh. Air dah mulai, debit air dah mulai naik. Air sungai meluap dan merendam rumah-rumah warga di Desa Munasa Belangcut, Kecamatan Murah 2, Kabupaten PD Jaya Aceh. Luapan sungai terjadi akibat tingginya intensitas hujan di kawasan pegunungan dalam beberapa hari terakhir. Debit air sungai yang meningkat secara tiba-tiba membuat warga panik menyelamatkan diri. Sebagian warga terpaksa kembali mengungsi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Warga khawatir ketinggian air terus meningkat jika hujan kembali turun. Dari PD Jaya Aceh, Jamal Pangwa, A-News melaporkan. Sejumlah pengungsi di kota Sibolga, Sumatera Utara melaksanakan ibadah Natal keluarga di lokasi pengungsian dengan perlengkapan sederhana. Ya, meski di tengah keterbatasan, ibadah Natal tetap berjalan hikmat dengan rasa sukacita. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, sejumlah warga di Kelurahan Hutan Toga-Toga, Kota Sibolga, Sumatera Utara melaksanakan ibadah Natal keluarga di lokasi pengungsian secara sederhana. Biasanya pelaksanaan ibadah Natal dilengkapi dengan pernak-pernik Natal, namun tahun ini terpaksa melaksanakan ibadah Natal di lokasi pengungsian usai harta benda mereka habis tersapu banjir. Di tengah keterbatasan, ibadah berjalan hikmat dan sukacita. Diharapkan ibadah Natal ini menjadi penguat kepada seluruh korban dan berharap seluruh masyarakat saling bergandengan tangan melawan bencana ini. Kita ke depan, kita berharap semakin memberikan rasa empati, kepedulian kita terhadap sesama, saudara maupun keluarga. Lewat Natal hari ini menjadi spirit rohani bersama, supaya mari kita sama bergandengan tangan, saling menopang, saling peduli, saling menguatkan di antara kita, supaya kita semua cepat lewat dari masa-masa sulit hari ini. Pada 25 November lalu, banjir bandang dan longsor menerjang kota Sibolga, Sumatera Utara yang mengakibatkan korban jiwa dan warga kehilangan harta benda. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Sukriyadi, A-News melaporkan. Pemirsa, para jemaat mulai berdatangan untuk mengikuti ibadah misa Natal Rabu sore. Jemaat datang dengan suasana penuh khidmat menyambut Hari Raya Natal. Gereja Katedral mengusung tema keutuhan alam ciptaan dan Allah hadir untuk menyatukan keluarga. Tema tersebut dituangkan melalui berbagai ornamen Natal berbahan daur ulang, seperti karung goni dan batok kelapa yang diolah menjadi hiasan. Untuk bisa masuk ke Gereja Katedral, jemaat wajib melakukan registrasi ulang dan melakukan pemeriksaan barang bawaan. Pihak gereja menyiapkan 5.000 kursi bagi jemaat yang hadir. Pemirsa, lalu bagaimana suasana Natal di lokasi korban banjir bandang di Tapanuli Selatan? Langsung saja kita terhubung dengan jurnalis A-News Indra Mulia Siagian di Gereja Kristen Protestan Angkola, Desa Aek Ngadol, Batang Toru. Selamat pagi Indra. Indra, di hari Natal ini bagaimana persiapan misa Natal di sana? Ya, baik Bayu, bisa saya sampaikan saat ini saya sedang berada di Desa Aek Ngadol, tepatnya di Gereja Kristen Protestan Angkola ya Bayu. Di pagi hari ini belum ada kegiatan sama sekali ya, mengingat
mereka semalam sudah melakukan kegiatan perayaan Natal di gereja ini. Tepat di belakang saya ini adalah gereja Kristen Protestan Angkola, di mana semalam siang sendiri mereka para jemaat itu melaksanakan ibadah Natal di sini. Mereka sangat bersyukur sekali bisa merayakan Natal di sini. Pasalnya waktu banjir bandang tanggal 25 November silam itu, gereja ini digenangin air hingga mencapai 2 meter ya Bayu. Sedangkan lumpurnya sendiri mencapai 1 meter Bayu. Ya Bayu. Iya, adakah rencana yang akan dilangsungkan untuk merayakan Natal hari ini, Indra, di sana? Hingga saat ini kita belum mendapat informasi jam berapa akan dilaksanakan ibadah utama ya dalam perayaan Natal. Namun mereka semalam sore sudah merayakan misa dan mempercepat kegiatan misa sendiri lantaran mereka khawatir akan ada situasi yang tidak diinginkan. Perlu kami sampaikan juga semalam itu pada ini di Kecamatan Batang Toru sendiri diguyur hujan, sehingga ini gereja ini tepat di halamannya ya, di halamannya itu sekarang telah digenangin air, Bayu. Iya, bisa diceritakan sedikit mungkin bagaimana mungkin perasaan mayoritas dari jemaat melihat semalam ini sudah mulai merayakan Natal di tengah keadaan yang sederhana, Indra? Ya, mereka sendiri mengaku sangat tenang serta bersyukur diwarnai dengan tangis haru ya Bayu. Mereka dapat melaksanakan ibadah Natal di gereja ini. Pasalnya 2 hari atau 3 hari sebelum perayaan Natal itu sendiri berlangsung, gereja ini masih direndam sama lumpur hingga mencapai 50 cm Bayu. Ya, kita harapkan meskipun di tengah kesederhanaan, namun sukacita Natal tetap bisa dirasakan di sana, dan tentunya momen Natal ini menjadi doa bagi kita semua agar bencana yang kemarin sempat menimpa ini bisa segera teratasi. Terima kasih banyak Indra atas laporannya. Sampaikan salam untuk seluruh jamaat di sana. Terima kasih Indra. Dan pemirsa, berikutnya kita akan melihat dari Sumatera Utara, kita akan melihat bagaimana perayaan Natal yang akan dilakukan di Jakarta. Rangkaian persiapan seperti apa nantinya akan dilakukan di Katedral Jakarta. Sudah ada rekan kami Indra Setiabudi di sana. Selamat pagi Indra, di hari Natal ini apa yang akan dilangsungkan di Gereja Katedral Jakarta? Baik, selamat pagi Pram dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan bahwa memang pada hari ini akan diadakan misa, yang mana memang puncak misa ini sudah terjadi pada malam hari tadi sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Maksud kami pukul 22 waktu Indonesia Barat. Di mana memang untuk situasi terkini Pram dan juga pemirsa bahwa memang untuk pengamanan ini sangat-sangat ketat sekali, yang mana memang para aparat ini akan memastikan dalam pada jalannya daripada Hari Raya umat Kristiani ini untuk berjalan secara khidmat dan juga tanpa hambatan. Adapun juga kalau kita ketahui pada hari ini nantinya sudah disiapkan untuk katedral sendiri terkait jumlah kursi maupun juga kesediaan dari kapasitas yang akan disediakan oleh katedral sendiri. Nantinya akan ada 5.000 kursi, yang mana memang ini masih kurang begitu, sehingga memang mereka memberikan tambahan lagi beberapa wilayah di samping tapi sela-sela maupun di katedral untuk memastikan bahwa para masyarakat umat Kristiani ini bisa merayakan hari Natal pada hari ini. Adapun juga untuk terkait dekorasi, ini fasilitas pendukung sudah disiapkan untuk di katedral pada hari ini. Sementara misa nantinya akan digelar sebanyak 4 sesi. Nantinya juga langsung dipimpin oleh Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, yang mana memang untuk pada tema pada Natal pada 2025 ini adalah menyelamatkan keluarga, yang mana memang tema ini sekaligus mengajak umat merasakan kehadiran Tuhan di tengah situasi dunia yang penuh ketidakpastian. Yang mana memang untuk dalam hal ini dapat kami informasikan Pram dan juga pemirsa terkait pengamanan, ini sebanyak ada 7.400 lebih personel untuk perayaan di Natal pada hari ini, dan memang dia pihak pengamanan juga sudah berjaga-jaga di setiap sisi titik-titik di kawasan di Katedral Jakarta Pusat ini, Pram. Baik Indra, kita harapkan seluruh rangkaian misa atau ibadah yang akan dijalankan hari ini dapat berjalan lancar dan tentunya juga aman. Terima kasih banyak, selamat bertugas kembali.
Ya, pemirsa, Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar menghadiri misa malam Natal di Gereja Katedral Hati Tersuci Maria di Manado, Sulawesi Utara. Ya, Nasaruddin mengajak menghayati pesan Natal dengan menjadi manusia sejati. Pelaksanaan misa malam Natal di Gereja Katedral Hati Tersuci Maria Manado kian hikmat dengan kedatangan Menteri Agama Nasaruddin Umar. Dalam kesempatan ini, Menak didaulat memberikan pesan Natal bagi umat Kristiani. Ia mengajak umat Kristiani untuk menghayati pesan Natal dengan menjadi manusia sejati, mengintrospeksi diri menjadi manusia lebih baik, lebih utuh sehingga bisa meraih martabat utama. Tidak hanya itu, Menak juga menceritakan tentang keakraban gereja katedral dengan dirinya, terutama saat menyambut kedatangan Paus Fransiskus beberapa waktu lalu. Mari kita menghayati pesan Natal, ya, mengajak kita untuk menjadi manusia sejati, ya kan, mengintrospeksi diri bagaimana supaya bisa menjadi manusia lebih baik, lebih utuh, ya, dan dengan demikian kita akan meraih martabat utama. Uskup Manado Roli Untu mengatakan kedatangan Menteri Agama ini merupakan komitmen Menak menjaga kerukunan umat beragama. Ini satu tanda kebesaran hatinya untuk mari kita berjalan bersama membangun kemanusiaan, membangun kehidupan bersama bangsa Indonesia. Menteri Agama Nasaruddin Umar rencananya akan menghadiri ibadah Natal 25 Desember 2025 di Gereja GMIM Sentrum Manado. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, AC Milan telah sepakat mendatangkan penyerang asal Jerman Niklas Füllkrug untuk paruh kedua musim 2025-2026. Dan pemirsa, informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan selamat merayakan Hari Natal bagi Anda yang menjalankan. Dan saya Bayu Pradana, pamit undur diri. Dan namun jangan kemana-mana pemirsa, karena sesaat lagi saya akan kembali menemani Anda nih dengan ragam informasi olahraga dalam program iNews Sport Pagi. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh Katarak masih menjadi persoalan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya produktivitas dan kualitas hidup masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan kesehatan. Berangkat dari kepedulian tersebut, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk kembali menggelar bakti sosial operasi katarak gratis yang bertepatan dengan hari ulang tahun Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Semarang yang kedua, bekerjasama dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia atau Perdami Cabang Jawa Tengah. Baksos ini memberikan harapan baru bagi para penderita katarak, termasuk Teguh Kunarso, seorang pengemudi ojek online yang sudah 2 tahun terakhir mengalami gangguan penglihatan akibat katarak. Bagi Teguh, kesempatan operasi ini bukan hanya mengembalikan penglihatan, tetapi juga memulihkan penghasilan dan harapan hidup. Saya sebagai ojek online membutuhkan penglihatan yang harus bagus dan cemerlang. Saya banyak mengucapkan terima kasih dan semoga penglihatan saya akan kembali terang. Bantuan operasi katarak gratis untuk 100 mata ini diserahkan secara simbolis oleh Direktur Sido Muncul, Dr. Honoris Causa Irwan Hidayat, kepada Direktur Rumah Sakit Munimus, Dr. Muhammad Riza Setiawan. Disaksikan Wakil Ketua Perdami Jawa Tengah, Dr. Trilaksana Nugroho, pada 6 Desember 2025. Hari ini kan ulang tahunnya Rumah Sakit Muhammadiyah yang di Semarang. Jadi yang penting saya senang sekali, bersyukur bisa mendapat kesempatan melakukan operasi katarak terus-menerus. Saya bersyukur hari ini operasi ini dihadiri oleh Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Dr. Abdul Mukti. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sekaligus Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mukti yang turut hadir dalam kegiatan ini memberikan apresiasi atas adanya baksos operasi katarak gratis. Tentu kegiatan seperti ini sangat bermanfaat, tidak hanya dalam rangka mengobati mereka yang sudah mengalami katarak, tapi juga membangun budaya hidup yang sehat. Saya sekali lagi menyampaikan apresiasi kepada PT Sido Muncul. Komitmen Sido Muncul dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat juga mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Kalau kami dari rumah sakit sangat appreciate sekali ya
program dari PT Sido Muncul dan Tolak Angin. Dengan adanya program ini, kami juga bisa memberikan satu akses pelayanan kesehatan yang gratis bagi pasien katarak. Jadi kerjasama dengan rumah sakit seperti Rumah Sakit Unimus, corporate seperti Sido Muncul, itu akan sangat berarti untuk penanggulangan kebutaan katarak. Lebih dari sekedar program CSR, kontribusi Sido Muncul ini telah menjadi wujud nyata bahwa keberhasilan usaha harus membawa manfaat bagi sesama. Acara ini dipersembahkan oleh